Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Dengan kata lain, ukuran penyebaran data menunjukkan seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Pada sub ini, ukuran penyebaran data yang akan dipelajari adalah jangkauan interkuartil, varian, dan simpangan baku. Jangkauan data atau range adalah selisih antara datum terkecil dan datum terbesar. Secara matematis, jangkauan data dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus. Pertama kita kenalkan dengan keterangan. Nah, dari awal yaitu ada J. J sama dengan jangkauan data, X max sama dengan nilai datum terbesar, X min sama dengan nilai datum terkecil. Dengan rumus J sama dengan X max, X min. Contoh soal. Jangkauan data berikut 6,7,10,12,13,4,8,12. Di sini saya ingin menjelaskan metode pertama yaitu jangkauan atau SUR. Apa sih jangkauan? Jangkauan yaitu selisih dari nilai data terbesar dengan nilai data terkecil, yaitu dengan rumus J sama dengan X max berarti X min. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu nomor 1. Jangkauan dari data berikut sama dengan 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15. Nah, kita tulis ini dulu dengan metode yaitu J sama dengan X max berarti X min. Nah, jadi kita tulis dengan dulu. Sehabis itu kita cari nomor yang paling tinggi yaitu dari nomor yang paling kedua. Sempat itu nah harusnya terus ada berapa, terus ada itu 10, 12. Nah, sini ada 12, tapi kita tulis lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita cari yang X max-nya dulu. Yang X max-nya berapa? Pasti ada jangka 12. Kita tulis dulu angka 12. Terus kita cari yang terkecil yaitu 4. Nah, dari 4 itu kan terus 2. Terus 13 kurang 4 berapa? Pasti 9. Nah, gampang simpel jadi jawabannya seperti kali. Kita akan seperti itu. 2. Jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil atau hamparan adalah rentang antar kuartil atau selisih antar kuartil, yaitu kuartil bawah yang disebut H1 dan kuartil atas yang disebut H3. Jangkauan kuartil terbagi menjadi dua, yaitu tunggal dan kelompok. Rumus hamparan adalah H sama dengan H3 min H1. H1 atau kuartil bawah adalah memisahkan 25% data terendah dari 75% data sisanya. H3 atau kuartil atas adalah memisahkan 75% data terendah dari 25% data tertinggi. Contoh soal A. Tunggal, tentukan jangkauan kuartil dari data berikut 2, 5, 8, 3, 6, 9, 10. B. Kelompok, diberikan data dengan nilai ulangan dari 3 kelas yang masing-masing terdiri dari 14 orang. Kelas A, kelas B, kelas C. Tentukan jangkauan kuartil dari data tersebut. Saya menganalisa judul ini, saya absen 24. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan dengan metode jangkauan kuartil atau hamparan. Langsung saja. Jangkauan kuartil atau hamparan adalah rentang antar kuartil didefinisikan sebagai berikut. H sama dengan H3 min H1. Ini adalah rumus jangkauan kuartil baik itu tunggal maupun kelompok. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi saya di sini memiliki soal
ketiga, simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Rumus 1. Data tunggal. S sama dengan akar sigma buka kurung XI min X tutup kurung pangkat 2 per N. Keterangan XI sama dengan nilai X ke 1, X sama dengan nilai rata-rata data, N sama dengan jumlah data. Rumus sama dengan 2 data kelompok. Rumus 2 data kelompok. S sama dengan akar sigma Fi buka kurung Xi min X tutup kurung pangkat 2 per N. Keterangan Fi sama dengan frekuensi kelompok, Xi sama dengan nilai tengah X ke 1, X sama dengan nilai rata-rata data, N sama dengan jumlah data. Contoh soal A. Tunggal. Diketahui data 9, 10, 8, 7, 8, 6. B. Kelompok. Di sebuah kelas terdapat 40 siswa dengan tinggi kelas 1 150 sampai 154 cm 5, kelas 2 155 sampai 159 cm 10, kelas 3 160 sampai 169 cm 15, kelas 4 165 sampai 169 cm 8, kelas 5 170 sampai 174 cm 2. Halo teman-teman, nama saya Zafia Gambar Lumbarpa. Absen saya adalah 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan baku. Simpangan baku itu ada dua ya. Yang pertama yaitu yang tunggal, yang kedua itu yang kelompok. Di sini saya akan menerangkan dulu simpangan baku yang tunggal. Rumusnya yaitu akar sigma X1 min X pangkat 2 per N. Di sini keterangannya yaitu X1
Pengertian varian data adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat atau rata-rata. Rumus varian data tunggal yaitu S kuadrat sama dengan sigma kali XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Dengan keterangan S kuadrat sama dengan varian, sigma sama dengan jumlah keseluruhan dari XI sama dengan datum ke I, X bar sama dengan rata-rata, N sama dengan banyak data. Rumus varian data kelompok yaitu S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar dikuadratkan dibagi sigma Fi. Dengan keterangan S kuadrat sama dengan varian, sigma sama dengan jumlah keseluruhan dari Fi sama dengan frekuensi, Xi sama dengan datum ke I, X bar sama dengan rata-rata. Contoh soal varian data tunggal yaitu tentukan nilai varian dari data 1, 2, 4, dan 6. Contoh soal varian data kelompok yaitu tentukan nilai varian dari data berikut. Jika diketahui nilai yang pertama yaitu 30 dikurangi 39, nilai yang kedua yaitu 40 dikurangi 49, nilai yang ketiga yaitu 50 dikurangi 59, nilai yang keempat yaitu 60 dikurangi 69. Dengan frekuensi yang pertama yaitu 3, frekuensi yang kedua yaitu 7, frekuensi yang ketiga yaitu 6, frekuensi yang keempat yaitu 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musfiana Putri Nuraini, kelas 10A, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab contoh soal berikut ini. Oke, kita baca terlebih dahulu ya soalnya. Tentukan nilai varian dari data berikut. Datanya
ditambah 2 dikurangi 3 dikuadratkan, kemudian 2 dikurangi 3 dikuadratkan, ditambah 4 dikurangi 3 dikuadratkan, kemudian 6 dikurangi 3 dikuadratkan, dibagi dengan dengan jatahnya kan 5 dibagi 5 itu 1 dikurangi 3 2 dikuadratkan hasilnya 4. Ini 2 dikurangi 3 min 1 dikuadratkan 1. 2 dikurangi 3 min 1 dikuadratkan hasilnya 1. 4 dikurangi 3 min 1 dikuadratkan hasilnya 1. Ditambah 6 dikurangi 3 dikuadratkan hasilnya 9.
Selanjutnya 7 dikali 30,25 hasilnya yaitu 211,75. Selanjutnya yaitu 6 dikali 20,25 hasilnya yaitu 121,5. Selanjutnya 4 dikali 210,25 hasilnya yaitu 841. Jika semua ini dijumlahkan secara keseluruhan, hasilnya yaitu 1.895. Kemudian kita sudah mencari semuanya. Selanjutnya kita masuk ke rumus varian data kelompok. Rumusnya yaitu rumus untuk mencari varian data kelompok dari contoh soal berikut ini yaitu ini. Rumusnya jumlah keseluruhan frekuensi dikali jumlah keseluruhan datum KI dikurangi rata-rata kemudian dikuadratkan. Terus dibagi jumlah keseluruhan frekuensi. Langsung aja kita hitung ya. Sebelumnya kita sudah menghitung jumlah keseluruhan frekuensi dikali datum KI dikurangi rata-rata kemudian dikuadratkan. Hasilnya yaitu 1.895. Dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi. Sebelumnya sudah kita hitung ya, hasilnya yaitu 20. Jadi 1.895 dibagi 20 hasilnya yaitu 94,72. Ini kan dalam bentuk kuadrat ya, dalam bentuk kuadrat. Kemudian kita ubah menjadi X tunggal tidak kuadrat. Caranya yaitu jika X kuadrat sama dengan akar dari X, jadi hasilnya S sama dengan akar 94,75. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan bagaimana cara menjawab contoh-contoh